Halo para investor santai, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah teman-teman ajukan melalui kolom komentar di video Q&A sebelumnya. Kita carikan ya atau kita pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang bagus untuk kita jawab melalui video Q&A kali ini. Teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dan silahkan teman-teman join di channel Telegram kami karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegramnya, silahkan teman-teman join melalui link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Jangan di searching ya, takutnya nanti teman-teman masuk ke akun bodong. Oke, kita langsung saja jawab pertanyaan yang pertama. Dari pemilik akun Lucky Tania ya, Pak, kenapa saham sektor teknologi turun drastis yang saat ini sering dihubung-hubungkan dengan suku bunga tinggi? Apa korelasinya? Kan tidak semua sektor teknologi menggunakan dana pinjaman dari bank. Thanks. Oke, jadi gini, tahun 2021 kita waktu itu masih ingat ya, tahun itu adalah tahunnya saham digital. Semua saham-saham digital pada naik luar biasa. Nah, waktu itu ada fenomena yang namanya bakar-bakar uang. Ya, kita masih ingat bahkan semua perusahaan startup maupun perusahaan e-commerce itu melakukan bakar-bakar duit. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggrab customer baru nih, yang sehingga nanti ketika bakar-bakar duit ini sedikit demi sedikit dihilangkan alias tarifnya mulai dinaikkan, si perusahaan startup itu baru mendapatkan keuntungan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kenapa waktu itu orang-orang suka bakar duit? Karena waktu itu adalah suku bunga murah. Suku bunga di Amerika 0 sampai 0,25%. Artinya ketika orang-orang ini punya duit, dia naruh ke bank, ya dia rugi, nggak dapat apa-apa. Di sisi lain ketika orang pinjam dari bank, dia mendapatkan bunga yang sangat murah. Nah, uang yang dipegang ini pada bingung nih mau ditaruh kemana. Nah, salah satunya adalah di perusahaan startup ya atau perusahaan e-commerce. Dan sekarang masuk tahun 2023, ya sekarang eranya berubah. Suku bunga mulai naik. Ketika suku bunga naik, otomatis bunga deposito naik, otomatis yield obligasi naik. Nah, sekarang para investor yang tadinya mulai bakar-bakar duit, dia nggak mau lagi bakar duit. Dia akan menuntut perusahaan startup itu untuk menghasilkan keuntungan. Karena kalau tidak mendapatkan keuntungan, ya lebih baik dia ambil duit dari perusahaan startup tersebut, ya dibelikan aja obligasi atau dimasukin ke deposito bank, sehingga dia mendapatkan yield. Dan karena saat ini masih banyak perusahaan-perusahaan startup yang dia masih belum mendapatkan keuntungan atau belum mencetak profit, ya akhirnya pada kolaps ya. Pada PHK massal di startup ini, dan nanti akan bersisa hanya 1-2 pemain saja yang dia tetap kuat, yang dia nanti akan menjadi pemenang suatu hari nanti. Nah, terus siapa pemenangnya? Nah, saya sendiri pun juga tidak tahu. Jika teman-teman ada ide, silahkan tulis komentar Anda di dalam kolom komentar ini ya. Oke, pertanyaan kedua dari pemilik akun Teddy Yunata ya. Berarti kalau mau mendapatkan compounding interest di saham berarti harus hold forever ya. Oke, jawaban saya adalah tidak selalu compounding interest itu dihasilkan dengan cara hold forever, tidak selalu. Saya sendiri pun sampai saat ini belum ada saham-saham yang rencana saya akan hold selamanya, belum ada ya. Jadi saya pun ketika suatu perusahaan ya, entah itu harga sahamnya yang naik duluan atau kinerjanya yang berubah duluan, saya biasanya melepas ya. Jadi saya sendiri saya tidak nge-hold saham. Belum ada rencana untuk meng-hold satu saham itu selamanya atau forever, itu belum ada rencana. Nah, compounding ini bisa dihasilkan selain kita meng-hold saham tersebut ketika harga sahamnya makin naik, di situ kita dapat compounding. Atau misalkan kita setelah melakukan take profit, kemudian profit dari saham tersebut yang nggak kita ambil alias kita investasikan lagi, kita belikan saham baru yang nantinya akan naik juga harga sahamnya, nah itu juga bisa memberikan compounding interest. Oke, kemudian dari pemilik akun Dwi Julianto ya, menghitung compounding tiap tahun artinya saham dijual dulu atau hanya start perhitungan yang dihitung awal karena harga saham kan bisa saja tahun berikutnya turun ya. Oke, kalau pertanyaan sebelumnya tadi mengenai meng-hold saham forever, kemudian kalau pertanyaan ini lebih ke perhitungan tiap tahunnya ya. Jadi kan kadang kita menghitung saham atau menghitung kinerja portofolio kan start dari nol untuk posisi tanggal 1 Januarinya.
Ya, kita hitung sampai akhir tahun posisi tanggal 31 Desembernya naik berapa persen, kemudian 1 Januarinya balik lagi ke nol, kan seperti itu ya. Nah, apakah kita menghitung compounding tiap tahun ketika akhir tahun harga sahamnya harus dijual dulu? Ya tentu saja tidak ya, tentu saja tidak. Paling gampang adalah ketika misalkan kita beli saham sekarang misalkan ya, kemudian di akhir tahun harga sahamnya bergerak. Bisa naik, bisa turun. Anggap saja naik gitu ya, naik 10%. Misalkan kita punya valuasi 110 juta nih, misalkan modal kita 100 juta di awal tahun 2023 ini. Kemudian akhir tahun 2023, 31 Desember 2023, valuasi kita menjadi 120 juta. Nah, berarti kan 120 juta itu tadi adalah keuntungan kita ya, atau kenaikan aset kita sebesar 20%. Nah, bagaimana cara menghitung start di awal tanggal 1 Januari 2024-nya? Nah, maka start awal kita adalah dari valuasi 120 juta tersebut. Maka 120 juta valuasi akhir di tahun 2023 ini kita anggap sebagai start awalnya, alias menjadi nol lagi. Nah, nanti dihitung lagi sampai akhir tahun 2024 dan begitu seterusnya. Cuman di sini perlu ada adjustment ya, perlu ada adjustment ketika kita melakukan top up dana nih. Ya, kita mau lakukan top up dana atau kita melakukan penarikan dana. Nah, di situ harus ada adjustment. Jadi bagaimana ketika kita top up dana ini tidak merusak atau tidak mengubah nilai kinerja portofolio kita. Ya, contohnya misalkan seperti ini ya. Kita modal 100 juta. Kemudian harga sahamnya belum naik nih, anggap saja harga sahamnya belum naik. Bulan berikutnya kita top up dana lagi 10 juta. Berarti kan valuasinya menjadi 110 juta. Seakan-akan kenaikan 10% ini ya, kenaikan valuasi sebesar 10 juta ini menjadi kenaikan yield 10%. Padahal sekali lagi itu bukan dihasilkan dari kenaikan harga saham, bukan, tapi dari top up kita. Nah, maka di sini harus di-adjustment lagi bahwa 110 juta saat kita top up dana 10 juta ini, maka ini tidak menjadi bagian dari kenaikan kinerja portofolio kita. Nah, mengenai cara menghitung kinerja portfolio yang benar sebenarnya sudah kita sharingkan ya, atau kita ajarkan melalui program Value Investing Mastery. Yang dimana dalam program tersebut kita ajarkan secara detail, ada file Excel yang sudah saya sediakan ke teman-teman member untuk menghitung kinerja portofolio kita masing-masing. Karena menurut saya ya, menghitung kinerja portofolio itu sangat penting supaya kita tahu nih bahwa portofolio kita ini sebenarnya naik atau enggak sih. Nah, maka jangan lupa untuk ikuti program Value Investing Master ini melalui link dalam deskripsi di video ini ya, atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, pertanyaan terakhir dari pemilik akun Anonymous ya. Pertanyaan, Pak, perusahaan batubara kan belum mengeluarkan LK full year 2022, sementara sampai akhir tahun 2022 kemarin harga batubara masih tinggi sehingga kemungkinan LK-nya masih bagus. Apa tidak bisa jadi katalis positif untuk harga sahamnya? Bukannya dividen payout ratio tahun 2023 berdasarkan laba tahun 2022 yang harusnya juga masih tinggi karena sepanjang tahun 2022 harga batubara tinggi terus. Kalau memang begitu harusnya kan bisa menjadi katalis positif juga. Oke, jadi pertanyaan dari Pak Anonymous ini di-sharingkan ya, atau ditanyakan lewat video Q&A sebelumnya ya, yang membahas mengenai saham batubara ya, prospek saham batubara tahun 2023 ini ya. Teman-teman bisa nonton lagi videonya ini. Jawabannya memang betul, kemungkinan LK full year 2022 akan sangat bagus ya. Kenapa? Ya masih bagus menurut saya ya. Kenapa? Karena ya harga batubaranya masih tinggi. Cuman kita sebagai investor, nah disinilah peran kita sebagai investor untuk melakukan proyeksi. Kira-kira bagaimana dengan prospek kinerja tahun 2023 ini. Karena biasanya memang para investor atau para pelaku market ini biasanya sudah melakukan proyeksi ke depan gitu. Misalkan dengan harga batubara yang turun, kita semua bisa beropini atau memproyeksikan bahwa kinerja tahun 2023 ini juga akan menurun. Maka sudah istilahnya sudah tidak ada atau kecil kemungkinan kinerja saham batubara ini pada naik di tahun 2023 ini. Dan apakah sentimen dividen akan menjadi katalis positif? Menurut saya tentu saja itu menjadi katalis positif. Tapi sekali lagi ya, biasanya setelah tanggal pengumuman dividen atau setelah tanggal ex cum date, biasanya harga sahamnya jatuh
senilai dengan dividen yield saat itu. Nah, itu yang biasanya sering terjadi di bursa kita. Nah, makanya ketika kita memang ingin menghold saham batubara, kita tidak bisa mengharapkan kenaikan harga saham naik sampai 100% lagi. Tidak ya, tetapi yang kita harapkan atau satunya harapan adalah dari dividennya. Untuk itu ketika kita memang mengharapkan dividen dari saham batubara, kita tidak bisa hanya menghold saham batubara di tahun 2023 ini saja, tapi harus lebih panjang lagi, bisa 2 atau 3 tahun ke depan. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang telah saya jawab ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan Anda dalam kolom komentar di video ini. Ya, siapa tahu nanti bisa saya jawab di video Q&A berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.